dan selamat pagi kaum Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam renungan mingguan PKBGT Jemaat Barabaraya. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi yang indah ini, mari kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih atas nafas kehidupan, atas berkat Tuhan yang kami rasakan di pagi ini. Sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami sekalian. Di pagi yang indah ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa hadir dalam diri kami masing-masing, sehingga firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan surga, bersabdalah, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kaum Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-26. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan, kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Kaum Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita disimpulkan dalam satu tema, yaitu hidupku untuk Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita ditanya, hidup kita ini untuk siapa? Mungkin secara sederhana akan muncul berbagai jawaban yang berbeda-beda. Mungkin ada yang mengatakan bahwa hidupku ini untuk keluargaku, hidupku untuk pekerjaanku, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa hidupku untuk istri dan anak-anakku, dan berbagai macam yang lainnya. Lalu bagaimana dengan Paulus menyikapi pertanyaan tersebut? Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Paulus menegaskan bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan Paulus yang dipenjara, ia tidak kecewa, bahkan tidak marah sekalipun. Bahkan Paulus pun tidak putus pengharapan, melainkan ia justru menyerahkan hidupnya untuk pelayanan bagi Tuhan. Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang dijalani oleh Paulus bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan telah dibulatkan untuk melayani Kristus sepenuhnya. Bagi Paulus, Kristus adalah segala-galanya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Paulus sadar bahwa segala yang dahulunya merupakan keuntungan baginya, sekarang ia menganggap bahwa dinilai sebagai hal yang sangat rugi, karena Paulus beranggapan bahwa Kristus lebih utama dan yang pertama dalam kehidupannya. Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Paulus, meskipun ia dipenjarakan, meskipun ia sengsara dalam penjara, tetapi ia tetap setia untuk melayani Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah hidup kita ini juga telah kita jadikan sebagai alat pelayanan untuk Tuhan seperti Paulus? Berapa persenkah waktu yang telah kita gunakan untuk mendekatkan diri dalam pelayanan? Bukan berarti bahwa kita harus melayani Tuhan dengan cara hidup di gereja siang dan malam. Kita harus melayani Tuhan ketika kita menjadi seorang majelis gereja. Kita melayani Tuhan ketika kita menjadi seorang pengurus PKBGT. Tetapi Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini sifatnya sementara. Karena itu mesti ada waktu untuk melakukan bentuk-bentuk pelayanan sesuai dengan talenta kita untuk melayani Tuhan.
sesuai dengan profesi kita masing-masing. Oleh karena itu, kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu jangan kita lengah untuk melayani Tuhan. Kita gunakan talenta yang kita miliki, kita gunakan profesi yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, itu Tuhan dapat dipermuliakan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi yang indah ini Engkau masih memperkenankan kami satu dengan yang lain untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada saat ini dapat kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan melakukan berbagai aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, menuntun kami, sehingga pekerjaan bahkan aktivitas kami sehari-hari dapat kami lalui itu semua atas berkat dan pertolongan Tuhan semata. Kiranya kesehatan dan kekuatan terus kami rasakan dalam kehidupan kami, sebab Tuhan terus menolong dan melindungi kami, terus memelihara kehidupan kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami datang berdoa kepadamu buat pengurus PKBGT Jemaat Barabaraya dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam mengeksekusi setiap program yang telah diprogramkan. Sekiranya apa yang telah diprogramkan dapat terrealisasi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, tak lupa juga kami mendoakan buat mungkin pada saat ini ada beberapa anggota PKBGT yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan datang sebagai dokter yang tak kelihatan, menjamah sakit penyakit yang ia derita. Berkati makanan, minuman, serta obat-obatan. Sekiranya melalui itu semua, kesembuhan yang diharapkan oleh kaum Bapa ini dapat dirasakan, itu semua atas penyertaan dan pertolongan Tuhan semata. Dan kami juga berdoa Tuhan buat beberapa anggota PKBGT yang dalam minggu ini merasakan ulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih atas penambahan usia yang Kau berikan kepadanya Tuhan. Sekiranya melalui penambahan usia yang Kau berikan kepadanya, ia tetap bersandar kepadamu Tuhan, tetap mengingat Engkau, tetap mengucap syukur atas apa yang Engkau telah berikan kepadanya, baik berkat-berkat-Mu dalam kehidupannya, bahkan keluarga yang Engkau berikan kepadanya. Kiranya Tuhan senantiasa menerima setiap ucapan syukur yang diangkat kepadamu ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan buat bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintah kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai pemimpin kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepadanya, agar mereka dapat memimpin kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami terus mendoakan buat negara kami ini dalam menghadapi wabah virus corona. Kiranya Tuhan terus memampukan kami untuk melewati wabah ini. Sekiranya Tuhan dapat memulihkan bangsa kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai kami, melindungi kami, agar kami dapat melalui ini semua. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Sekiranya kita terus mendukung channel PKBGT Jemaat Barabaraya dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada setiap anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, sehingga firman yang kita dengarkan pada saat ini bukan hanya didengarkan
kita saja, melainkan berbagai orang di luar sana yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, selamat pagi, salam PKB.